Baik, anak saleh dan salihah, kita berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman dan petunjuk. Amin. Mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya: Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rafiq, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salihah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak saleh dan salihah, hari ini kita masuk ke Quran Day. Kira-kira kalau di Quran Day kita kegiatannya apa saja ya? Masya Allah, keren banget nih anak-anak hebat. Iya, benar sekali. Salah satu kegiatannya yaitu kita akan murojaah surah At-Takasur. Dan ada hadis dan doanya juga. Kira-kira nanti doa dan hadisnya apa ya? Anak saleh dan salihah, sekarang kita akan menyimak film tentang Nabi Nuh dan kaumnya yang menolak ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal, kemudian mereka menantang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murkah Allah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak memperdulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu.
Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, melainkan membuatnya di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap tegar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakannya untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan jantan dan betina. Tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat, karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Selanjutnya, kita akan melafalkan hadis adab bersih. Nanti Kang Soleh dan Solihah ikuti ya di rumah. Oke, kita mulai. Hadis adab bersih. Idza besar ahadukum falyad'u kaffaihi ala wajhihi wal yudhib sautah. Ustazah ulang sekali lagi ya. Idza aqsa ahadukum falyad'u kaffaihi ala wajhihi wal yudhib sautah. Artinya, jika salah seorang dari kamu bersin, hendaklah ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan merendahkan suaranya. Melihat keindahan alam, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Ustazah ulang sekali lagi ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Amin. Sekarang kita akan murajaah Quran Surah At-Takasur ayat 1-8. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Anak soleh dan solihah, kita sudah melafalkan hadis dan doa. Dan jangan lupa ya, anak soleh dan solihah juga merojaah surah At-Takasur. Nanti Ustazah tunggu ya voice note anak soleh dan solihah. Tetap semangat ya, tetap semangat bersama ayah bunda di rumah merojaah dan melakukan kegiatannya. Baik anak solih, kita akan melanjutkan kembali tilawah wafa buku 1 halaman 8. Silahkan disimak dan diikuti dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Toha bawa jala. A dada arada adaka. Sa'ama kara'a. Masa'a ataka. Ustazah ulangi sekali lagi. Ada Toha bawa jala. A dada arada adaka. Sa'ama kara'a. Masa'a ataka. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Semangat ya murojaah surah, hadis dan doanya serta membaca buku wafa